Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang peran iptek, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Kalian harus dapat menjelaskan ciri-ciri manusia yang memiliki sifat kreatif. Kemudian yang kedua, dapat membedakan kata kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menguraikan tujuan perusahaan melakukan inovasi. Kemudian yang keempat, menguraikan ciri-ciri manusia yang memiliki sifat wirausaha atau kewirausahaan. Yang kelima, menguraikan peranan keterkaitan pasar dengan distribusi. Yang terakhir keenam, menjelaskan peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang atau kebutuhan nasional ya. Oke, kita masuk pada materi inti. Sekali lagi judulnya adalah tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang lain dari pengusaha lain tentu perlu kemampuan untuk mengembangkan yang sudah ada atau membuat sesuatu yang baru agar barang produksinya laku di pasar. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari jiwa wirausaha. Kemampuan untuk melakukan kreativitas ini tergantung kemauan manusia untuk mengembangkannya. Apa yang dimaksud dengan kreativitas? Nah, sebelum memahami apa itu kreatif, coba perhatikan contoh berikut. Sekarang banyak produk yang dibuat berdasarkan apa yang menjadi tren dari tayangan film di TV. Coba lihat tayangan film-film si Unyil, dulu si Unyil, kemudian Upin Ipin dan sebagainya. Maka banyak sekali produk yang dihasilkan dari toko film itu. Seperti adanya boneka, kemudian baju, kaos, kemudian tas, buku, pulpen dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa produsen melakukan berbagai gagasan kreatif memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak kecil. Ide-ide pembuatan produk ini tentu merupakan kreativitas pengusaha untuk menawarkan hasil produksinya. Untuk apa? Untuk laku di pasar. Hasil produksi itu laku di pasar, bahkan orang tua juga menyukainya. Banyak kisah lain ya yang menceritakan tentang kehidupan seseorang yang kreatif. Berdasarkan contoh di atas, kiranya bahwa kapan seseorang dikatakan kreatif. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri manusia yang memiliki sifat kreatif. Seseorang dikatakan kreatif pada saat manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bersifat ingin tahu. Kemudian sering mengajukan pertanyaan yang baik. Mengapa? Kenapa? Kapan? Bagaimana? Nah, itu jadi sering mengajukan pertanyaan yang baik. Kemudian yang ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Kemudian mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang lain menyatakan buruk, tetapi dia punya keinginan kuat untuk mewujudkan keinginannya. Nah, kemudian yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Yang ketujuh, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Ulatnya, oh ini mengapa belum jadi, diperiksa lagi, oh ini kesalahannya di sini. Nah, jadi dia mempunyai kebiasaan belajar sendiri, tidak tergantung pada orang lain.
Kemudian belajar dari kegagalan. Apabila dia sudah gagal, bangkit lagi, bangkit lagi. Kan punya perasaan ingin tahu bagaimana menjadi berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah belajar dari pengalaman orang lain. Orang lain ternyata berhasil, sukses. Nah, dia juga ingin sukses seperti yang sudah berhasil. Nah, ciri-ciri di atas merupakan modal yang sangat bagus bagi kehidupan kalian kelak. Kalian harus berusaha mengembangkan kreativitas pada diri sendiri agar kehidupan yang akan datang menjadi manusia yang berhasil dan sukses. Semoga terjadi pada kalian ya, anak-anakku kelas 7. Nah, jadi sekarang kita masuk dengan melihat ciri-ciri tadi. Apa itu kreativitas? Nah, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, pengertian tersebut diungkapkan oleh Supriyadi pada tahun 2001 halaman 7. Nah, kita harus menyadari bahwa tantangan hidup di masa yang akan datang sangatlah berat. Maka harus dihadapi dengan kreativitas dan inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen. Banyak orang yang berhasil karena ide kreatif dan inovatif. Pengusaha yang sukses selalu inovasi bagi perkembangan perusahaannya. Perusahaan akan selalu menghasilkan produk baru untuk mengikuti perkembangan sesuai selera konsumen. Nah, jadi inovasi itu ada penemuan-penemuan baru. Ya, dicoba, kemudian juga diteliti. Nanti akan menghasilkan hal-hal yang sifatnya baru. Atau juga sudah ada tapi dikombinasi dengan yang lama dengan yang baru. Nah, itu. Jadi kalian harus mempunyai inovasi ya supaya kalian menjadi orang yang sukses dan berhasil. Lalu apa tujuan perusahaan melakukan inovasi selain untuk menghasilkan produk? Nah, tujuan perusahaan itu melakukan inovasi. Tujuannya adalah kurang lebih yang pertama, membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Kemudian yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas dan bagus. Yang ketiga, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Yang keempat, mempunyai ciri khas dari produk dari perusahaan lain. Dapat dibedakan, oh hasil perusahaan ini mah selalu ada label ini, suka ada tanda ini dan lain sebagainya ya. Produknya mempunyai daya guna dan serbaguna. Kemudian yang terakhir, menghasilkan produk dengan harga bersaing. Nah, itu. Jadi sebagai pengusaha kita harus mempunyai kreativitas dan inovasi, kemudian harus memunculkan jiwa kewirausahaan. Apa itu wirausaha atau seorang wirausaha itu apa? Seorang wirausaha atau kewirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Wah, ini peluangnya apa nih? Berpikir, kemudian cerdas. Apa nih kalau misalnya terjadi begini, saya akan melakukan ini. Nah, seperti itu. Itu adalah jiwa seorang wirausaha. Seorang wirausaha tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain. Peranan wirausaha juga mampu membuka lapangan pekerjaan, lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Berikutnya adalah ciri-ciri manusia wirausaha yang memiliki jiwa wirausaha.
Yang pertama adalah mempunyai kepribadian yang kuat. Jelas ini harus kuat ya. Keimanannya, ketakwaannya, moral tinggi. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wira swasta. Nah, kemauan keras untuk mencapai tujuan hidupnya. Berkeyakinan kuat bahwa dia memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Yang tadi apa ini menghasilkan, apa ini menguntungkan. Nah, dia peka terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki keterampilan wira swasta. Berikutnya memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Jelas ya, ini mengapa terjadinya begini, gambar ini didapatnya dari apa, bagaimana cara membuatnya. Nah, itu. Kemudian hubungan yang ke-6 yaitu hubungan antara kelangkaan dengan permintaan, penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, itu ciri-ciri wira usaha. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran, keterkaitan antara pasar dan distribusi. Dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Tadi perusahaan, kemudian melakukan kreativitas dan melakukan inovasi. Seorang pemilik perusahaan memiliki jiwa wira usaha. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan pasar dengan distribusi. Distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Ibu ulangi, bagaimana peranan keterkaitan pasar dengan distribusi. Ingat, distribusi adalah penyalur ya, atau menyalurkan barang. Nah, peranan yang pertama adalah mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Kemudian yang kedua, membantu terciptanya harga barang yang stabil. Ya, harga yang stabil. Kemudian yang berikutnya adalah produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Nah, itu peranannya ya. Kemudian yang terakhir adalah peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Bagaimana perannya? Peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang ini adalah peran bagi perekonomian nasional ya tentunya ya. Yang pertama adalah peranan bagi produsen, bagi penghasil nih. Bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal ini tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Dan lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Sekarang peranannya bagi konsumen. Nah, bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Karena kita ingat, kita butuh sesuatu, pergi ke pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Kemudian peranan bagi pembangunan, sekarang yang ketiga ya. Karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan, pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah. Selain itu, pasar dapat menambah pendapatan daerah. Dan ada pajak, ada retribusi. Kemudian peranan pasar bagi sumber daya manusia. Nah, bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau.
kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa, dan kemudahan mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi pertama, jelaskan ciri-ciri manusia yang memiliki sifat kreatif. Yang kedua, apa bedanya kreatif dan inovatif? Yang ketiga, uraikan tujuan perusahaan melakukan inovasi. Yang keempat, uraikan ciri-ciri manusia yang memiliki sifat wirausaha. Kelima, uraikan peranan keterkaitan pasar dengan distribusi. Yang terakhir, jelaskan peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk pada bab 4, yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.